Kalau mendengar nama Samsung, pasti yang ada di pikiran kalian langsung Samsung Galaxy S Series atau Samsung Galaxy Note. Itu adalah handphone flagshipnya si Samsung, tapi justru bukannya paling laris. Kalau berdasarkan data di tahun 2019 kemarin, nomor satu handphone Android yang paling laris di dunia itu adalah Samsung Galaxy E Series-nya. Dan ini adalah Samsung Galaxy A71. Handphone yang dengan berbagai kemiripannya itu sampai-sampai dibilang sama persis dengan Samsung Galaxy S20 Plus. Kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangannya? Langsung aja, this is Tera Gadget Review. Dilihat sekilas, Samsung Galaxy S71 ini emang nggak salah sih dibilang mirip sama si Samsung Galaxy S20. Karena dari desainnya, ukurannya, bentuknya, sampai posisi kameranya, semua emang mirip banget. Tapi kenapa harganya kok bedanya sampai 2 kali lipat lebih ya? Menurut gua itu karena ada 3 hal. Yang pertama-tama itu karena layarnya di Samsung S71 ini bezelnya masih nggak setipis di Samsung S20 series. Di ujung-ujung layar S71 ini masih ada bezel hitam. Dan juga di punch hole-nya yang di tengahnya ini masih lebih besar ringnya. Tapi ini sebenarnya udah bagus banget desain kayak gini. Bezelnya udah menurut gua udah sangat-sangat tipis. Yang kedua adalah material di bodi belakangnya. Kalau di Samsung Galaxy S71 ini masih menggunakan bodi plastik yang Samsung sebutnya sebagai glass stick. Ini jadi plastik yang ngebungkus bodi belakangnya ini, kalau kita feel di tangannya itu masih berasa premium ya, ini seperti pegang kaca, sebenarnya ini plastik. Dan ini warnanya kalau dikenai sinar ada gradasi seperti pelanginya dan kelihatan seperti ada tekstur, sebenarnya ini rata. Tapi memiliki bodi plastik kayak gini jadinya udah pasti ada kekurangan kayak nggak bisa wireless charging dan juga nggak ada IP rating. Tapi itu wajar karena mengingat handphone ini dikategorikan untuk pasar menengah aja. Yang jadi nilai plus malah di handphone ini masih ada headphone jack. Tapi satu hal juga yang harus diingat, ini speakernya cuma single firing aja di sebelah bawah, jadi nggak stereo. Dan yang ketiga itu perbedaannya karena chipset yang digunakannya. Di Samsung Galaxy S20 itu kan pakai Exynos 990, paling kuatnya si Exynos. Sedangkan di Samsung Galaxy S71 ini menggunakan chipset Snapdragon 730, dimana emang pasarnya dikategorikan buat menengah aja. Tapi di sini gue malah seneng karena yang digunakan Snapdragon itu, karena kalau kalian lihat itu Snapdragon udah lebih bagus daripada Exynos. Itu juga kenapa faktor gue milih A71 ini dibandingin si A51. Di sini Snapdragon-nya bisa hasilin Antutu itu sampai 250 ribuan, itu udah cukup banget buat sehari-hari, buat multitasking, dan digabung sama RAM 8 GB-nya itu jadinya enak kalau buat perpindahan aplikasi, nggak begitu banyak loading, terus juga internalnya udah 128 GB, malah di sini punya nilai plus lagi, udah dual SIM, bisa tambah micro SD lagi, jadinya bisa sampai 3 kartu. Terus kalau buat main game sehari-hari kayak yang game-game ringan itu tentu aja udah nggak ada masalah. Tapi kalau mau buat main game berat, emang sesuai dengan chipsetnya yang emang kategori menengah, gambarnya juga cuma menengah-menengah aja. Kayak PUBG gitu cuma paling bisa sampai HD, high. Dan juga kalau mau sampai yang ambil yang paling rendahnya itu buat smooth, itu cuma paling bisa sampai si ultra aja, nggak bisa sampai ekstrim. Terus gimana dong dengan iklan Samsung yang annoying banget itu, yang iklannya awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Itu menurut gua sih awesome screen, oke, itu nggak salah sih. Ini screen-nya memang keren banget. Samsung si A71 ini screen-nya 6,7 inch, udah Super AMOLED, walaupun cuma Full HD doang, tapi ini mungkin udah yang terbagus dan tertajam untuk pasar kategori menengah. Ini udah nggak ada lawan lah. Layar AMOLED-nya Samsung itu memang salah satu yang terbaik di dunia. Dan dari yang gue lihat itu, gue bandingin sama Galaxy S20 series juga hampir nggak ada bedanya gambarnya. Karena memang kita hampir nggak mungkin bisa gunain konten 4K juga itu dengan internet Indonesia yang kayak begini. Dan juga 120 Hz layar kayaknya nggak perlu sih. Mayoritas orang kayaknya lebih pilih layar 1080p 60 Hz udah cukup. Yang penting warnanya bagus dan luas buat enak dilihat gitu. Yang jadi masalah justru awesome kameranya. Menurut gua, lensa yang digunakan di Samsung ini 64 megapiksel untuk lensa utama, dan juga ada 12 megapiksel ultra wide, dan digabung dengan 5 megapiksel makro dan 5 megapiksel depth sensornya, itu nggak bisa dibilang awesome sih. Gambarnya oke, bagus, tapi bukan yang terbaik, bahkan untuk kategori mid sekalipun. Gua masih nggak ngerti kenapa
brand-brand itu ngebikin lensa banyak-banyak seperti ada makro dan depth sensor itu sebenarnya kan gue udah jelasin juga sebenarnya cukup dengan satu lensa, yang penting itu software processing atau image processingnya. Di sini Samsung kelihatan banget kayaknya udah mulai kekejar ya, malah udah di beberapa situasi udah kalah image processingnya, menurut gua udah mulai kalah kalau dibanding merek-merek lain seperti kayak Oppo atau Vivo. Itu Samsung di sini menurut gua cuma oke aja, nggak bisa dibilang sampai awesome buat kameranya. Nah, kalau untuk yang terakhirnya dibilang long lasting battery life itu bener banget. Itu gue juga setuju banget, ini handphone bener-bener gila. Baterainya itu 4500 mAh dan di body setipis ini bisa, nggak tahu caranya gimana masukin 4500 mAh, masih enak digenggam satu tangan ini handphone. Dan baterainya itu kuat, bisa tahan udah pasti 1 hari lebih. Dari yang gue pakai ini screen on time-nya itu bisa dapat sampai 7 jam. Ini bener-bener awesome sih. Dan juga kalau misalnya kalian udah sampai low bat, kalian bisa langsung cas dengan super fast chargingnya yang sama persis juga didapat dari S20 Plus, itu sampai 25 watt, bisa ngisi kurang lebih 0-100% dalam 1 jam aja. Selebihnya, ya bisa dibilang sih sama aja, memang bener sama si Galaxy S20 series. Kayak One UI-nya, software di dalamnya, icon-iconnya, tampilan home-nya, terus tombol-tombol di sini nggak ada Bixby juga, Bixby Home-nya. Bahkan sampai fitur-fitur di kameranya tuh udah mirip banget, hampir nggak ada bedanya. Ada perbedaan kayak mungkin zoom yang nggak ada bisa sampai 100 kali kayak si S20 Ultra, atau mungkin single take, atau juga doodle-doodle yang menurut gua nggak begitu kepake. Yang umum-umum aja kita pakai cuma buat foto biasa dan juga fitur-fitur sehari-hari, itu semua sama persis. Dan gua pun yakin 80-90% manusia sebenarnya udah cukup dengan handphone seperti ini aja. Sisanya ya udah pasti gengsi gitu. Jadi menurut gue dengan begitu besar perbedaannya si harga dari si S20 Plus itu dengan si S71 yang cuma 6 juta aja, ini emang pantas sih disebut si Galaxy S71 ini S20 Lite atau mungkin S20 SI kali kalau mau ngikutin gaya iPhone gitu. Dan gue yakin handphone ini juga akan lebih laris dibandingin S-Series di tahun 2020 ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh taruh komen di bawah. Gua Agus di Setara Gadget Review. See you next time.